Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu, Kitabut Tauhid wa Tawakkul. Kitab Tauhid dan Tawakal. Apa arti kata Tauhid? Tauhid dari kata wahada yuwahidu tauhidan, berarti mengesakan Allah. Apa beda esa dengan satu? Satu itu ada duanya. Kalau esa nggak bisa dibagi. Satu masih bisa dibagi setengah, 0,5. Kalau esa nggak bisa. Ya, itu beda tauhid dengan wahid dengan ahad. Beda wahid dengan ahad. Ini secara bahasa. Beda lagi nanti secara ilmu ma'rifat. Ahad itu zatnya, wahid itu sifat dan asma'nya. Gitu. Ya, nanti ada penjelasan ke sana. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Kenapa? Ialah yang disebut mudabbir. Apa arti mudabbir? Yang mengatur, yang mengurusi. Dua alam besar yang disebutkan di sini, alamul malak. Jadi yang pas bacanya malak, ya. Alamul malaki wal malak. Malak berarti alam nyata. Bisa lihat saya? Bisa dengar suara? Oke. Coba sentuh teman sampingnya. Antum di alam ini coba sentuh. Ada? Maka alamul malak itu alam yang bisa diindrai dengan 5 panca indera. Panca kan 5 ya? Ya, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan, disentuh, dicium baunya. Disebut dengan alamul malak. Yang kedua, wal malakut, dan alam malakut. Malakut ini alam para malaikat. Disebut kerajaan malaikat-malaikat ahli zikir. Jadi Sayyidina Nabi SAW, jika ruhnya naik ke alam malakut, kalau turun maka belum mengajarkan zikir. Muncullah subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah zil izzati wal jabarut, subhanallah zil izzati wal kibriya. Nah, itu semua zikir-zikir malaikat yang kita baca. Bedanya apa? Satu malaikat, satu zikir. Kalau kita, satu orang bisa baca zikir. Benar. Jadi ketika Nabi naik ke alam sana, Nabi melihat di langit ini ada zikir subhanallah, ini alhamdulillah, terus sampai ke atas. Itulah yang disebut subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samai wal ard. Subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Maksudnya kalau ada orang zikir subhanallah, manusia itu langsung dikerubungi oleh malaikat. Jika zikirnya sendiri, maka malaikat yang datang cuma malaikat-malaikat munfarid. Jika zikirnya jama'i, maka malaikat berjamaah datang dan mengatakan, halummu ila hajatikum, wahai sahabatku para malaikat. Ini malaikat ngomong sesama mereka, hajat kalian ada di sini. Maka ta'amul malaikah at-tasbih wat-takbir wat-tahmid wat-tahlil. Jadi makanannya malaikat bukan makanan fisik. Makanannya adalah zikir yang dibaca. Maka di mana ada orang berzikir, itu malaikat ikut menyantapnya. Tapi yang menyantap adalah ruh malaikat. Ruh malaikat itu nggak makan seperti kita, tapi dia senang girang. Karena malaikat bukan makhluk yang seperti kita yang makan minum secara fisik.
Jadi ungkapan ta'amul malaikah bukan berarti malaikat makan, ini istilah aja. Seperti orang mengatakan makanan hati, makanan pikiran, bukan berarti makanan fisik. Ya, istilah-istilah ini sering dipelesetin oleh orang yang tidak paham. Sama seperti Imam Sya'rani mengistilahkan Abu Ruh, Bapak Ruh. Banyaklah kiai-kiai sekarang yang protes dengan istilah itu, padahal itu istilah di kitab-kitab lama. Ya, Bapak Ruh, Induk Ruh, itu biasa. Setiap kita ini kan punya nasab, bener gak? Nasab biologis, bin. Tapi kita mesti punya nasab ilmu, itu yang disebut nasab ruh. Ada yang lebih alim dari Imam Ghazali di sini? Gak ada ya, termasuk saya nggak. Saya ini kuku juga Ghazalinya nggak masuk. Imam Ghazali buang ingus, mungkin ingus itu saya. Betapa hinanya dibandingkan Imam Ghazali, nggak ada apa-apanya. Imam Ghazali masih punya mursyid dan ditulis namanya di kitab Ihya, namanya Al-Imam Abu Ali Al-Farmadi. Di beberapa cetakan ditulis Abu Ali Al-Farmadi. Imam Abu Ali Al-Farmadi ini gurunya beliau itu namanya Imam Abul Qasim Al-Qushairi, penulis kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Gak puas ngaji ke Abul Qasim, beliau pindah kepada Abdul Khaliq Al-Karkani. Dari mereka lah Imam Ghazali mendapatkan sanad thariqah. Makanya Imam Ghazali itu zikirnya yang paling banyak dipakai dua, zikir Allah dan la ilaha illallah. Zaman sekarang jadi tarekat Naqsyabandi, jadi Qadiriyah, jadi Khalwatiyah, jadi Syaziliyah, itu pecah-pecahan dari thariqat beliau semua. Ya. Maka Imam Abdul Hasan Asy-Syazili mengatakan Al-Ihya, Ihya'un, kitab Ihya menghidupkan hati. Fakullu Syaziliyun Ghazaliyun, fakullu Naqsyabandiyun Ghazaliyun, fakullu Qadiriyun Ghazaliyun. Fakullun, ya, bisa dibaca kullun atau kullu Qadiri. Setiap orang yang Naqsyabandi, Qadiri, Syazili, Ba'lawi, semua mereka mengatakan kami bermanhaj tasawuf Imam Ghazali. Dan hatta al-yawm, sampai sekarang saya tidak pernah keluar dari manhaj itu. Ya, yang menuduh saya keluar dari manhaj itu berarti tidak baca kitab Ghazali, khususnya kitab ini. Bacalah sampai kitab Tauhid wa Tawakkul. Bacalah kitab Kimya'us Sa'adah. Banyak lagi kitab-kitab beliau. Ada Mishkatul Anwar, Masya Allah, itu kitab. Itu yang kita ulang-ulang sekarang. Cuma kita istilahkan dengan istilah yang lebih mudah. Jadi jangan heran nanti hadirin, kalau nanti ada sesama ahlu sunnah nanti menganggap saya sesat. Karena saya mengembangkan yang di dalam bab At-Tauhid wa Tawakkul. Kenapa? Di tengah-tengah beliau nanti ngomong ini. Kalau di kitab ini 330 beda tuh ya. Beda kitabnya. Nanti saya tunjukin. Apa kata beliau? Kalau sudah sampai kepada makom baca la ilaha tertinggi, maka itu disebut puncak penyikapan batin. Saat itu la yajuzu an tusattara, boleh begitu? Ditulis fi kitab.
Nggak boleh ditulis kitab, bukan berarti nggak boleh disampaikan. Ditulis di kitab ya nggak boleh. Tapi kalau ini kearifan beliau di zaman itu. Imam Ibnu Arabi berpandangan lain. Di zaman dia sudah beda. Boleh ditulis di kitab, maka ditulis dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dulu Imam Ghazali larang orang baca la maujuda illallah. Di Garut orang habis sholat zikirnya la maujuda illallah. Gawat itu. Berarti setiap masa ada ijtihad seorang alim mungkin berbeda dengan zaman sebelumnya. Dalam tasawuf boleh, dalam fikih juga boleh. Dalam bab fikih apalagi itu lebih banyak lagi perkembangannya. Itu sebabnya tarekat misalnya nih, tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Ahmad Khatib Sambas. Namanya sama tapi metodenya akan sedikit berbeda dengan zaman sebelumnya. Karena disesuaikan dengan masa ini. Antara kaifiat yang ada di Abah Anom beda mungkin yang jalur di sini. Tapi zikirnya sama, la ilaha illallah Allah. Terbeda lagi saya ketemu guru saya Mbah Ahmad Halwani di Magelang. Beda lagi metodenya. Ada lagi Mbah Yai Asrori. Tapi zikirnya sama, la ilaha illallah. Tapi muqaddimah masuknya beda-beda. Gitu. Baik. Lalu beliau mengatakan apa? Qad qala al-arifun ifsya'u sirri rububiyah kufrun. Membeberkan rahasia rububiyah kufur. Ini bukan kufur murtad, bukan. Bisa membuat orang yang dengarnya kufur gitu maksudnya. Bukan yang ngomong yang kufur. Tapi orang lain bisa menjadi kufur kalau belum kuat ilmunya. Oke. Nah, kita mundur lagi ke awal ya. Ini cuma contoh aja. Jadi ada yang gak boleh ditulis di kitab, tapi disimpan di sini. Maka di bagian bawah kitab barusan, sudur, dadanya ahli ma'rifat, dadanya para ulama, itu kuburan-kuburan ma'rifat. Itu bahasa orang lama. Kalau saya ganti. Sudurul awliya maktabatul ma'arifi wal asrar. Kalau dulu disebut dadanya orang-orang arifin billah, wali-wali Allah itu kuburan. Kalau kubur dikubur dong. Tapi zaman sudah berubah. Kenapa saya katakan begitu? Ini kan bukan hadis ya. Jadi boleh beda nggak? Boleh. Dajjal, Nabi saja nggak berani lawan. Di zamannya. Nabi Musa aja nggak berani ngelawan. Di zaman Nabi Muhammad pun belum diizinkan keluar. Ahlul Badar yang melawan ribuan orang pun tidak dipertemukan fisik, bertengkar langsung, berperang langsung dengan Dajjal. Tapi Nabi mengatakan itu untuk akhir zaman. Dajjal ini mainannya apa? Mainannya mutar balik ma'rifat. Ma'rifat surga neraka. Maka disebut oleh Nabi, surganya neraka, nerakanya surga. Apinya air, airnya api. Sesatnya itu benar, benarnya itu sesat. Lurusnya itu bengkok, bengkoknya itu lurus. Itu dia. Itu si Dajjal. Gimana cara memahami itu? Bukan dengan latihan fisik. Kan sekarang orang untuk menghadapi Dajjal latihan fisik. Saya suka main panahan, itu olahraga saya. Main kuda, seneng kita ya. Boleh kita adu pacu ntar.
Kalau masih ingat caranya ya, di tempat beliau nih ya. Dulu masih bisa lah beberapa. Ya. Tapi bukan itu. Kalau latihan begitu, kalah kita sama apa? Kalah kita, kalau fisik kita kalah sama siapa? Sama binaraga, sama boxer ya, sama pesilat, kalah kita. Kalah pasti. Yang membuat kita beda dengan tentara Dajjal apa? Ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada lagi. Karena Nabi mengatakan, kamu kalau ketemu Dajjal merasa masih beriman tapi imanmu sudah berubah. Nabi ngomong itu. Nah, gimana cara biar selamat itu? Ada orang yang sudah dibelah badannya jadi dua, ketika dihidupkan lagi apa kata dia? Sebenarnya saya tambah yakin Rasulullah itu sungguh benar bahwa engkaulah Dajjal yang dimaksud. Habis dibelah badannya, digergaji. Jadi Dajjal itu dapat asma, menghidupkan yang mati, mengendalikan hujan. Dapat asma dia. Walaupun yang dia hidupkan itu bukan manusia, tapi itu jin atau apalah, kita nggak tahu, nggak ngerti kita. Sakti. Nanti antum kira Dajjal itu Mahdi. Orang-orang nanti akan mendaulat Dajjal itu Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazor, yang ditunggu-tunggu. Karena dia bisa ngomong ma'rifat juga. Gawat itu. Lama-lama dia bilang, Anallah, aku Allah. Lama-lama begitu dia ngomongnya. Bahaya bener. Maka Imam Ghazali berpesan di kitab ini, harus baca kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kalau enggak bisa, baca Muqaddimah Ihya tentang akidah. Cukup. Mesti kuat akidahnya. Ya? Gak ada yang ngantuk nih. Itu ada di nanti. Al-munfarid bil izzati wal jabarut arafi lis-sama'i bi ghairi imad. Al-muqaddir fiha arzaqal ibad. Lihat langit. Langit ada tiangnya. Kok gak runtuh? Siapa yang mengangkatnya? Allah. Di sana Allah sudah tulis rezeki kita. Imam Ghazali dalam Syarah Asmaul Husna, judulnya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhil Asma'il Husna, kata beliau, Ar-Razzaq, Allah yang maha berizki, maknanya dua, rezeki zahir, materi, atau batin, immateri. Rezeki zahir, minum, makan, menikah, mobil, rumah, sehat. Sehat kan nih? Sehat ya? Alhamdulillah. Walaupun hujan-hujan begini, ini biasanya hujan. Kadang-kadang. Terus banget malam ini ya. Nungguin Pak Kasat ya. Saya kaget bawa tasbih dia. Bukan bawa bedil. Bawa tasbih dia kemana-mana. Semoga beliau ikhlas ya. Amin. Ya, biasanya udah punya mursyid tuh begitu biasanya. Tapi belum bercerita sama saya ya. Ini langit yang di atas kita disebut as-sama'ud dunya. Langit bumi, langit dunia. Hati-hati, di situ ada kerajaan syaitan. Dulu syaitan itu bisa tembus
sampai jauh. Dan mereka punya tempat nongkrong. Ya, kafe lah kalau bahasa sekarang. Nongkrong dia, ngapain dia nongkrong? Dengerin gosip makhluk langit. Kok dia bisa tahu? Karena dulu rajanya setan alias iblis yang bernama, ada nama pangkatnya di surga, Haris. Ada nama malaikatnya, Azazil. Itu nama malaikatnya. Tapi nama aslinya bukan itu. Nama aslinya Ihyas. Atau Iyas. Di kitab itu Iyas. Yang berputus asa. Bukan Ilyas, bukan. Aisun, berputus asa. Ada yang bacanya Ahyas, Ihyas. Saya nggak tahu mana yang tepat ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ini kan bahasa lama sebelum bahasa Arab. Ternyata dulu terjadi kiamat, meteor turun. Itu semua jin itu bertubuh fisik. Disebut Banul Jan. Mereka nggak boleh lagi nginjak bumi. Maka mereka pindah ke pohon-pohon, ke gunung-gunung, ke laut-laut. Maka di laut selatan ada bukan ada yang ngomong. Kalau ke gunung ada lagi, kalau ke pohon ada lagi. Itu bukan khurafat, itu asli. Cuma dalam bahasa lokal disebut dengan nama yang berbeda-beda. Tapi ingat, mereka sudah tidak punya hak menjadi khalifah di muka bumi. Maka kita nggak boleh takut sama mereka, tapi nggak boleh takabur juga. Biasa aja, lu gua selesai. Ini wilayah kami, jangan ganggu. Itu aja udah. Nabi Adam turun, itu udah kisah panjang, udah ribuan tahun kejadiannya di surga. Ternyata iblis, dulu namanya siapa? Iyas atau Azazil, dia setiap naik pangkat, itu diajarkan zikir oleh Jibril. Dan semua malaikat, naik ke langit 2, langit ke langit 3, suluk berkhalwat di setiap langit. Canggih ya? Canggih. Antum belum ada yang naik ke langit kan? Maka sama iblis gampang diapa-apain. Itu sebabnya belajar zikir mesti pakai mursyid supaya enggak dimursidin setan. Wajib hukumnya. Saya saking takutnya diganggu itu, maka saya bermursyid dan mursyid saya banyak. Sampai sekarang. Separuh masih hidup. Dan tidak hanya satu thariqat saya belajar. Banyak thariqat. Kapan boleh pindah thariqat? Kalau sudah diijazahin guru. Belum diijazahin guru yang pindah-pindah dulu. Ya, kecuali emang antum istikharah hasilnya ganti. Gak apa-apa. Saya dijazahin guru saya baru kemudian belajar thariqat yang baru. Dijazahin lagi baru saya pindah ke thariqat yang baru. Kayak gitu metodenya. Ya. Jadi sampai hari ini masih kolektor zikir aurat dan wirid marifat. Ya. Masih. Kalau ketemu siapa aja saya belajar ya. Baik. Itu malaikat berapa tahun sampai ke sana? Imam Tabari saya sudah sampaikan di berbagai majelis. 18.000 berzikir berkhalwat. Berarti suluknya lebih lama ya. Ada yang pernah zikiran 18.000 tahun? 18.000 tahun ini bukan 18.000 kali zikir. Ada yang zikir 18.000 tahun. Baru 18 menit ngantuk ya. Ini saya suruh zikir belum 5 menit udah hilang deh. Tapi hilangnya rohaninya terbang. Matanya tidur, hatinya tidak tidur. Benarlah kata Nabi ya. Nabi kan ngomong al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Nabi itu matanya tidur, hatinya tidak tidur. Siapa tahu ya.
Itu mesti diturunkan ke wali-wali. Santri-santri zikir mesti merasakan itu walaupun sekali seumur hidup. Karena itu warisannya Nabi. Mesti merasakan itu. Mata tidur tapi hati enggak. Antum harus ngalamin itu nanti. Dan itu maharnya zikrullah. Maharnya apa? Zikrullah. Kita lanjut dulu ya. Di langit al-muqaddar fiha arzaqul ibad. Di langit itu Allah sudah takar rezekinya hamba. Maka rezeki kita bukan di tempat kita bekerja. Rezeki kita bukan oleh orang tua. Rezeki kita bukan di penguasa. Rezeki kita bukan pada para pedagang. Rezeki kita ada di langit. Sudah ditulis. Saya menyampaikan kisah biasanya untuk bab ini. Murid dari Rabi'atul Adawiyah namanya Rabi'atul Basriyah. Biasa perempuan di mana-mana selalu galau masalah rezeki. Apa yang dimakan besok? Nanti anaknya kalau lahir sekolahnya pakai apa? Pasti itu jadi polemik di mana-mana. Walaupun Ning atau Bunyai. Kalau di Sunda nyebutnya kalau Ning apa? Nyai? Nyaina. Ya. Walaupun dia nyai, nyaina, nyaiha, nyai itu sama semua. Urusan begitu semuanya sama. Ini Rabi'atul Basriyah, murid wali kutub. Murid wali kutub masih resah, risau. Kata jemaah tabligh nih, risau. Yang dirisaukan bukan gimana ngumpulin umat ke masjid, yang dirisaukan besok makan apa. Sampailah wiridannya baca surat Az-Zariyat. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Terhentaklah Rabi'atul Basriyah ketika dengar dan baca ayat ini. Di langit sudah dijamin ya. Di langit ada rezekimu, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan semua yang dijanjikan untukmu. Percaya nggak sama Al-Quran? Saya benar. Antum nggak usah khawatir besok makan apa. Yang penting kerja, ambil asbab rezeki masa depan kita serahkan kepada pemilik langit dan bumi. Insya kawan saya pemilik apa namanya kalau mobil ngumpul-ngumpul banyak tuh apa namanya? Pura-pura bego ya. Showroom. Kata orang kalau lagi musim pandemi banyak yang tutup, dia malah nambah 2. Saya juga bingung ketemu dia. Kan banyak yang tutup tuh di Tanah Abang. Dia malah buka. Oh berarti Allah lagi putar-putar rezeki nih. Ya, diputar aja. Al-yaum nudawiluha bainan nas. Hari keberuntungan itu Allah kilir aja. Giliran dapat bersyukur berbagi, giliran gak dapat ya urut-urut dada lah. Jadi yakin kepada Al-Quran. Jangan pernah meragukan rezeki dari Allah. Yang penting ambil asbabnya. Dagang-dagang, ngajar-ngajar, ngantor-ngantor. Apa terserah. Yang penting harus ada asbabnya. Selevel Nabi Muhammad SAW. Itu tangannya chipnya surga. Fingerprint surga dia tangan Nabi. Wallahi. Apa yang beliau mau lewat tangannya selesai. Tapi ketika musim perang, paceklik, habis semua bahan, Nabi mesti ada asbab. Maka dikumpulkan air, dikumpulin cuma saja satu gayung. Nabi begini kan, keluar air dari tangannya. Tetap harus ada asbab.
kalau nggak nanti orang menyembah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Aisyah ketika ingin menyembuhkan orang nggak pakai asbab, nggak pakai obat, nggak pakai syariat kata orang Sunda. Syariat ini bukan syariat bahasa Arab. Ya, syariatnya berobat apa? Nah itu dia. Paham maksudnya ya? Nah, syariat itu asbab yang dimaksud di kitab ini. Itu mesti diambil. Kalau nggak nanti orang akan jumawa. Gua mah nggak perlu kerja, rezeki datang sendiri. Tuh, sombong dia nanti. Padahal pengen tawakal. Yang ada namanya takasul, bukan tawakul. Males, bilang aja males. Ya, nggak usah bilang tawakal. Baik, alladzi sarrafa ayuna dzawil qulubi wal albab, yang memindah-mindahkan, yang merubah-rubah pandangan mata orang-orang yang memiliki kolbu wal albab, dan intinya kolbu. Jadi kolbu itu masih ada intinya lagi, namanya fuad. Dan dalam fuad ada lub, dalam lub ada namanya sir. Itu Allah yang mindahin. Allah yang mindahin, bukan guru, bukan mursyid, tapi lewat mursyid. Mesti ada, kalau nggak iblis itu yang bekerja. Ya. Dari mana kolbunya supaya berpindah dari memandang makhluk, memandang asbab kepada pencipta asbab. An mulahazatil wasaiti wal asbab ila musabbibil asbab. Dari memandang nasi yang mengenyangkan. Nah, ini kalau masih mandang nasi yang mengenyangkan, berarti akidahnya belum sahih secara ahlussunnah, tasawufnya belum tasawuf Imam Ghazali. Benar kan nih ikut Imam Ghazali? Air yang menyegarkan atau Allah yang menyegarkan? Tapi mesti minum kan? Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika terbersit di hati, ini sudah inti kitab nih. Saya baru baca mukadimah, tapi inti kitab ini. Terbersit di hati saya bahwa yang menyegarkan itu air. Maka kata Imam Ghazali dalam kitab ini, itu syirik yang tersembunyi. Syirik khafi. Gimana? Makan, terbersit bahwa makanan itu mengenyangkan. Itu syirik khafi. Terus gimana caranya? Maka bacalah ini. Jadi orang baca mukadimah Imam Ghazali udah jadi wirid. Ini mukadimah ma'rifat. Ma'rifatut tawakkul, ini dia. Kalau orang sudah diberi ma'rifat tawakkul, bertawakal, beralih pandangnya dari nasi yang mengenyangkan kepada Allah yang menciptakan nasi. Akidah Ahlussunnah ada satu kelompok lagi namanya Mu'tazilah, jangan salah paham. Kelompok Mu'tazilah bilang Allah menitipkan rasa kenyang di nasi secara tabiat, secara hukum alam. Maka setiap orang makan nasi mesti kenyang. Karena tabiatnya nasi mengenyangkan. Hati-hati, itu bukan Ahlus Sunnah. Hati ya. Disebut dengan hukum tabi'i. Apa namanya? Hukum tabi'i inilah yang dianut oleh para filosof, oleh orang-orang fisika. Ini dulu yang dianut Ibnu Sina dan Al-Farabi, Aristoteles. Ini yang dikritik oleh Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali membersihkan akidah Ahlussunnah dari pandangan-pandangan filsafat yang menyimpang. Jadi filsafat ada yang menyimpang, ada yang benar. Jadi gimana? Obat, apa ada kesembuhan di obat?
Banyak orang berobat gak sembuh. Allah tidak menitipkan kekuatan kesembuhan pada obat. Ini akidah Ahlussunnah. Tidak menitipkan secara tabiat kenyang dalam nasi, segar dalam air. Kalau nggak percaya, lihat orang mau sakaratul maut, minumnya banyak nggak berhenti, tapi dia nggak segar-segar. Pernah lihat? Di masa Rasulullah ada orang yang sudah membunuh banyak musuh di medan juang. Tapi Nabi bilang dia masuk neraka. Sahabat gak ada yang percaya. Itu cuma urusan air. Air 1 gelas gak dapat. Dia bilang aus, aus, aus. Orang mau datang. Gak kuat dia menahan sakit dan haus. Karena dia menyekutukan Allah dengan air. Maka saking gak kuatnya, maka dia ambil, itu bukan bedil, belum ada bedil saat itu. Namanya apa tuh? Pisau belati. Langsung dia tusukkan ke dalam jantungnya. Gak sanggup menahan luka, tidak sanggup menahan haus. Karena dia menyekutukan Allah di dalam dirinya dengan air. Nanti ada masa hujan gak turun-turun, paceklik di mana-mana, sawah-sawah tidak bisa menumbuhkan padi lagi. Jika kita menyekutukan Allah dengan beras, nasi, nanti datang Dajjal menciptakan beras. Dia bawa makanan. Nanti kita berubah iman, mau. Maka mulai sekarang saya mengimbau, makan-makan aja. Maka sekarang, ini bukan sok-sokan, bukan, tapi tahadus bin ni'mah. Saya sudah jarang makan nasi. Lauknya masih. Mengurangi aja, mengurangi. Mulai hambar, makan itu mulai hambar. Kalau bukanlah karena badan ini butuh makan, saya nggak makan, kira-kira begitu. Udah mulai begitu rasa hambar mau makan. Tapi kadang-kadang balik lagi ke ahwal manusiawinya, makan lagi. Apalagi orang Sunda kan punya nasi enak tuh, apa namanya? Siliwet, nah itu berarti arozinya lagi muncul. Alhamdulillah, kemarin ya. Alhamdulillah. Seandainya nggak ada air, nggak ada nasi, terus ada orang bawa itu, berubah nggak keyakinan kita? Maka nanti ada masa kita kenyang tanpa makan. Karena sudah mengenal siapa yang mengenyangkan. Kita akan segar tanpa minum. Karena sudah mengenal siapa yang menyegarkan. Siapa itu? Allah. Itu makna kalam. Jadi Imam Ghazali buat muqaddimah, itu isinya kitab. Maka nanti mungkin malam ini cuma muqaddimah aja kita baca. Sama loncat satu fasal. Ya. Gak masalah. Seperti Ibn Arabi setelah Ibn Ghazali, itu dia buat syair di setiap bab. Paham syairnya, paham sampai ujung bab. Imam Ghazali ngerti kalau kita susah baca syair, maka dia pakai nasar, prosa. Alhamdulillahirabbil. Maka saya sangat cinta kepada Imam Ghazali. Sangat-sangat cinta kepada Imam Ghazali. Dan saya sangat cinta kepada orang-orang yang mengajarkan kitab Ghazali, walaupun dia anak muda. Sangat ta'zim kepada orang yang khidmat kepada ajaran Imam Ghazali. Dan sangat sedih jika ada yang bilang Ghazali khurafat, Ghazali sesat, Ghazali nggak ngerti hadis. Ya salam. Yang ngomong begitu Sahih Bukhari belum khatam. Imam Bukhari khatam Sahih Bukhari dan wafat kitab Bukhari di dadanya. Oh, banyak hadis palsu. Bukan hadis palsu, ente yang nggak ketemu hadisnya. Saya ketemu hadisnya. Ini ahli hadis. Ini santri hadis saya, 4 tahun dia ngaji hadis sama saya. Bahkan lebih, kan ngabdi beberapa tahun.
Kapan hadis? Kalau mau nanya hadis, tanya dia aja. Hitungan menit bisa dikeluarin. Lengkap dengan kualitasnya apa. Insya Allah, tanya aja. Baru tahu ya. Gak usah jauh-jauh ke Syekh Albani, Syekh Umar Fahmi ya. Kenapa jadi tepuk tangan begitu? Bid'ah. Allahumma salli ala repot deh habis ini ya. Wa rafa'a himamahum min al-iltifati ila ma 'adahu al-i'timad. Lanjut baca. Wa rafa'a علما بأنه واحد فقط الصمد إله وتحقيقا tahaqquqan bisa, tahqiqan boleh, kilahuma jaiz. لا يتطلع عنده الرزق وأنه ما من ترجع إلا إلى الله خلقه وما من دابة إلا على الله رسوله فما تحققوا أنه لرزق عباده ظاهر وبه نفي توكلوا عليه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما شاء الله. Ya, syukran. Allah lah yang mengangkat himmah. Bahasa Arabnya himmah itu semangatnya ruhani, ingin mencapai makom yang tinggi, disebut himmah. Contohnya nih, kan lagi sibuk kerja nih, terus ngomong, ya Allah, coba kalau saya libur, saya akan ngaji kepada para ajengan, para kiai. Itu namanya himmah. Terus pas liburan malah nginep di villa, berarti himmahnya jatuh. Gitu. Kata kawan, coba kalau saya kaya, saya akan bantu orang. Kaya lah dia, beli mobil, lupa. Kejadian kan di salah satu wilayah di Jawa Timur, mendadak jadi miliarder. Kejadian, lupa. Kenapa nggak berbagi? Berbagi, jadikan modal, seharusnya. Tapi mau gimana lagi? Nasi sudah jadi bubur. Benar ya? Kejadian. Biasanya begitu. Biasanya kejadian begitu. Itu himmah, pengen mengamalkan sesuatu yang mulia, ketika terjadi malah nggak melakukannya. Namanya sukutul himmah, gugurnya himmah. Ya. Nah, yang mengangkat himmah itu siapa? Dari memandang makhluk ila anil iltifat ila ma'ada, lalu berpaling dari selain makhluk, berpaling dari selain Allah, gitu pasnya. Ila ma'ada wal itimat ala mudabbirin siwa, dan bersandar hanya kepada berpaling dari bersandar kepada selain Allah. Dulu saya pernah kerja dan saya mengira tempat bekerja itu yang memberi saya rezeki. Ada setahun saya dikontrak dulu. Ketika kontraknya habis, itu saya ingat anak. Lihat wajah anak, saya nangis. Ya Allah, bulan depan saya kasih apa anak saya makan? Padahal bulan depan belum nyampe. Udah galau aja. Padahal belum tahu juga, siapa tahu kiamat besoknya kan. Ini namanya tulul amal. Tolol amal. Amal bukan amal. Amal itu angan-angan. Cocok logi. Siapa tahu kata tolol dari situ, ya kan. Kiai-kiai kalau canda kan lucu-lucu.
Tulul ente, tulul jadi tolol. Tulul amal itu. Besok belum jelas ada kok, masih udah galau aja. Bahkan 1 detik setelah ini kita nggak boleh galau, apalagi 1 hari, apalagi 2 hari, apalagi 1 bulan. Gak usah dipikirin, itu wilayahnya Allah. Wilayah Allah jangan coba-coba dimasuki. Masih gaib sama kita. La ya'lamul ghaiba illallah, kecuali dikasih tahu, disirkan Allah dalam kalbu kita. Jangan coba-coba masuk. Suatu kali Imam Abu Yazid Al-Bustami, wafatnya sama dengan Imam Muslim, pengarang Sahih Muslim, 261 Hijriah. Beliau ini kan makmum biasa subuh. Gak tahu nih, nahdiyin pada subuh jamaah nih. Atau minimal di jam inilah sebelum syuruk lah ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allahnya kurang keras. Nggak yakin aneh. Termasuk kita. Ya. Subuh-subuh dia sholat. Habis sholat dia zikir. Abu Yazid ini kalau zikir mesti sampai syuruk. Sampai terbit matahari baru dia beranjak. Bahkan kalau lagi asik ma'rifatnya, diteruskan sampai ke duha. Lagi asik diteruskan sampai zuhur. Melihat pola hidupnya begini, berarti dia kelopnya kerjaannya ditinggal. Ini bukan untuk ditiru ya. Ini Abu Yazid kan wali kutub, antum wali kutub kupret. Wali daya. Anda baru dengar Islam gitu. Imam masjid hafiz Quran, hafiz sunnah, mengerti fikih, jago ilmu akidah. Melihat dia, Pak Yazid, bi ayyi syai'in taqutu hadzal yawm? Kamu makan apa hari ini? Ngejek. Orang kerja ke pasar ente di sini, orang kerja di ladang ente di sini. Makan apa ente hari ini? Diejek sama tuan imam. Kalau Pak Imam nyebutnya sini apa? Apa? Pangersa imam. Pangersa. Oh ya, saya waktu di Sukabumi itu dipanggil pangersa, kaget. Pangersa itu orang mati bukan? Bukan, ternyata pangersa penghormatan yang mulia. Sempat kaget, pangersa. Kirain almarhum. Salah paham saya. Harus kursus lagi berarti. Pangersa imam ngomong, Pak Yazid, ente makan apa, sarapan apa pagi ini? Orang kerja ente malah di sini. Kira-kira begitu kalau diterjemah. Abu Yazid itu udah suruh, langsung berdiri, kata beliau, sholat diimami oleh orang yang tidak percaya Allah yang menjamin rezekiku ke langit, tidaklah sah. Maka aku ulang sholat kodoan. Dikodok sholat jam itu juga, detik itu juga. Ini hukum ma'rifat, ini fikih arifin namanya. Fikhul arifin ini ketat. Saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup mengikuti fikihnya para ulama arifin, nggak sanggup kita. Saya masih pakai fikih mazhab Syafi'i. Nggak pernah keluar dari mazhab Syafi'i, alhamdulillah. Sampai hari ini, sampai detik ini, bahkan tadi kita ngambil sanad mazhab Syafi'i juga ya. Dari apa ya? Biar sah jadi muridnya pesantren Fauzan. Ya. Imam Abu Yazid menganggap sholat tidak sah dipimpin oleh orang yang tidak yakin bahwa Allah Maha Razzaq. Beratnya tuh. Kantum jangan sok-sokan ngomong ma'rifat lah. Ya, tapi harus mulai masuk.
Karena syariat itu sempurna dan dengan ma'rifat harus mulai masuk, nggak boleh nggak. Dengan sedikit ma'rifat syariat sempurna, sedikit aja. Seseorang yang merasakan lezatnya bermakrifat, makrifat itu kan mengenal, maka beban syariat langsung hilang. Karena kita sudah kenal siapa yang kita sayangi. Maka berangkat pagi pulang sore pun kita lakukan untuk menafkahinya. Kita sebut namanya istri. Benar? Itu istri antum karena kenal lah. Nikah mah nggak kenal. Karena kenal tumbuhlah sayang. Karena sudah sayang muncullah pengorbanan. Kalau sudah berkorban, kamu di rumah aja deh. Biar AA yang bekerja, cila. Global. Jangan tepuk tangan lah. Orang gombal kok. Kalau sudah begini, tidak bersandar ke tempat bekerja, para kiai nggak bersandar ke pesantren, ya mohon maaf. Gaji-gaji guru di pesantren, ya mohon maaf. Kalau tidak ada keberkahan di langit yang turun, itu guru-guru miskin semua. Tapi banyak ajengan-ajengan guru-guru berangkat umroh, padahal yang kerja pagi pulang sore belum berangkat umroh. Benar? Maka bedakan rezeki dengan gaji. Kalau rezeki temen nih lagi ngantuk dia, tuh jangan diganggu ya. Hayati lelah katanya. Cung, aman cung. Rezeki lebih umum daripada gaji. Kalau gaji terbatas, kalau rezeki tiada batas. Maka orang-orang yang sudah gak memandang itu dengan baik, maka dia korupsi karena dia memandang gaji gak cukup. Ustadz mau korupsi apa? Mau korupsi apa? Jangan. Nggak ada, nggak bisa korupsi. Korupsi kita ya, nggak bisa. Betul lah Nabi mengatakan innama bu'istu mu'alliman muyassira. Aku diutus sebagai mu'allim, maka beruntunglah para mu'allim. Tapi muyassir, mu'alimnya nggak boleh saklek, nggak boleh killer. Mu'alimnya harus muyassir, banyak rahmahnya daripada galaknya. Galak boleh, namanya ketegasan, kewibawaan. Tapi rahmah harus di depan. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah aja ngomong, rahmatku lebih dulu dari murka. Karena rahmat itu sifat zatnya. Sedangkan murka bukan. Ada gak nama Allah Ghadban, Ghadub, Mughdib? Ada gak? Kalau Ghafar, Ghafur, Ghafir di Quran ada 3. Ada kan? 3 kan? Ghafir, Ghafar, Ghafur. Pengampun, penghapus dosa-dosa kita. Tapi kalau untuk memarah gak ada. Yang ada cuma muntakim. Muntakim itu maklum. Muntakim kamu jahat, Allah jahat. Bukan itu terjemahannya. Salah itu. Allah, kamu berbuat salah, Allah akan balas kesalahanmu. Ya. Kalau Allah jahat kan sesat juga itu terjemahan ya. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Ulang syahadat aneh. Ini adab kalau salah menyebut ma'rifat harus syahadat ulang. Nggak boleh nggak, harus syahadat ulang. Salah nih nyebut tentang Allah nggak adil, langsung syahadat ente. Batal sudah itu. Abu Yazid seperti itu tapi lebih tegas lagi. Dia kan pengen ngomong, kan nggak enak ngajarin imam. Cukup dia mengatakan, oh dalam hati, Pak Imam, pangersa imam nggak percaya atau Allah jamin rezeki saya. Dia cuma percaya Allah jamin rezeki orang kerja.
Padahal wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Apa dia nggak percaya ini? Itu pikirnya Abu Yazid. Abu Yazid ngomong, sama hafalannya nggak bagus-bagus amat, tapi ngerti ada ayat ini. Tidaklah ada yang berjalan di muka bumi melata kecuali Allah menjamin rezekinya. Masa Pak Imam yang hafiz nggak ngerti ayat ini? Berarti dia kurang yakin. Udahlah, saya ulang sholat aja deh. Itu Imam Abu. Maka jadi sufi itu berat. Sampai sekarang saya belum berhasil jadi sufi. Wallahi, sampai hari ini saya belum berhasil jadi sufi. Saya cuma pecinta sufi. Jadi kalau ada yang nulis As-Sufi ya Razi Hasim, wah itu bagi saya itu penghargaan, pujian yang gak pantas. Karena itu gelar wali-wali arifin billah. Kecuali kelompok seberang, menyebut sufi pakai kata dajjal, ya. Masa sufi disebut dajjal? Itu penghinaan bener itu. Bagi saya sufi itu pasti wali. Gak ada sufi yang dajjal. Gak ada sufi yang dajjal. Gak ada sufi yang fasik. Gak ada. Kalau fasik, fasik aja bukan sufi. Sufi itu man kamula nisabu imanihi wa islamihi wa ishani. Yang sempurna bagian Islam, iman, ihsannya baru sah disebut sufi. Saya belum sempurna, lagi belajar, pengen sampai kepada kesempurnaan. Tentu kesempurnaan hanya milik Allah. Maka ilmu ma'rifat sampai mati gak ada habisnya. Masuk surganya masih cari ma'rifat loh. Percaya gak? Ayatnya apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Memandang kepada Allah itu ma'rifat. Seberapa ma'rifat dia di bumi waktu dia hidup, sejauh itulah kemampuan dia mampu memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib belajar ma'rifatullah, bukan sunat. Jadi belajar tawassauf itu wajib. Ngambil thariqah itu mala yutimmul wajib bihi illa fahuwa wajib. Itu benar, kaidahnya benar nggak? Mala yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah itu. Ada satu kewajiban, nggak mungkin kita dapat mencapai itu kecuali ada satu jalan, maka menempuh jalan ini wajib, disebut thariqah. Gitu. Jalan depan aja diperbaikin tiap berapa bulan? Tiap 6 bulan. Masa thariqah kita nggak dibenerin? Maka meskipun sama-sama Naqsyabandi, sama-sama Qadiri, zaman ini dan dulu harus ada revisinya. Ya, mesti dibenerin. Orang dulu belum ada namanya kerja dari jam 8 sampai jam 5, belum ada. Maka sekarang para mursyid harus meramu kembali bagaimana zikir yang cocok untuk para karyawan, para teman-teman ini aparat, biar nggak jadi keparat kan. Ya, harus belajar ilmu ini. Maaf Pak John ya. Cuma aneh yang berani ngomong gitu, mancung gak berani. Serius. Kita ini kan sama aja di hadapan Allah, yang Allah pandangkan kolbu. Saya duduk di atas sekarang bukan berarti saya lebih tinggi, enggak. Ini karena tadi udah duduk sini aja, mau turun gak enak. Malu juga mau turun lagi. Baik. Kalau sudah begitu, sudah nggak memperhatikan, jadi batinnya tidak lagi pengertian makhluk, matamu kepada alam, kolbumu kepada Rabbul Alamin, begitu. Kunyahlah nasi, tapi hatimu memandang yang menciptakan nasi. Dialah yang mengenyangkan. Bahkan kita mengunyah pun Dia yang membuat kita bisa mengunyah. Bener nggak? Saya mau tanya lagi nih, air udah masuk, nasi udah masuk, siapa yang membagi itu di dalam?
Antum pernah bagi nggak? Nasi, kamu sini ya. Air. Ya bisa. Kalau udah kebanyakan, ya pengen ke belakang. Enggak. Pernah mencret, nggak bisa nahan nggak? Tanda kalau kita tidak menguasai diri sendiri. Itu yang disebut Rabbul Alamin. Dan saya di mana-mana nanya ini, Pak Ustadz punya uban kan? Bisa nahan keluar nggak ubannya? Ban jangan keluar dulu, mau ngelamar orang nih. Bisa nggak? Anak-anak muda nih jerawatan, bisa nggak nahan jerawat keluar? Tidak bisa. Sudah mulai keriput, bisa nggak nahan keriput itu? Lalu siapa yang melakukan ini? Itulah yang bakal kita bahas nanti ya. Nah, di sini ada kalimatnya. Falam ya'budu illa ya ilman bin wa annahu ma min darratin illa ilallahi khalquha. Tidak ada satu biji zarah pun di alam semesta kecuali Allah lah yang atur penciptaannya. Tidak ada satu biji zarah, satu kecil pun tidak ada yang sanggup kecuali hanya Allah. Maka uban kita apapun di badan ini semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada nggak di tubuh saya, di tubuh antum semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah tidak urus, ada nggak? Nggak ada. Demikianlah dekatnya Allah kepada kita. Kalau saya pegang-pegang ini, berarti saya dekat nggak sama barang ini? Allah bilang, itu kolbumu aku yang bolak-balik. Berarti dekatnya Allah sama kolbu sedekat benda dibolak-balik oleh tangan. Tapi kata Imam Ghazali, cukup sampai di situ, jangan dijelaskan lagi. Gak boleh diterusin. Berarti udah dong ngajinya. Ya. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha falamma tahaqqaqu annahu li rizqi ibadihi dhaminun bi kafilun tawakkalu 'alaihi faqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika orang bermakrifat, mesti ada zikirnya. Maka mustahil orang ngomong makrifat nggak punya wiridan. Ngomong makrifat, nyerocos, tapi nggak sholat, nggak mungkin. Dia ngomong makrifat, tapi nggak punya wirid, nggak mungkin. Mesti ada wiridnya. Dan wiridnya orang bertawakal itu dua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan yang kedua, la ilaha illallah. Dan teman-teman pasti sudah dapat sanad talqinnya, bagaimana cara menghentakkannya dalam kolbu. Kok dari pusar ke ubun-ubun ke bahu kanan dihunjam ke jantung? Kan mirip-mirip sama agama sebelah tuh ya. Ya. Plus tapi panjang ke bawah ya. Enggak beda. Ini beda. Kenapa mesti pakai titik itu? Supaya pikiran nggak liar. Maka dibatasi dengan titik-titik latifah. Itu namanya titik latifah. Pusar sama dada ini sama-sama disebut akhfa. Pusar dan dada. Tapi sebagian orang coba gelitikin pusarnya, merinding nggak badannya? Maka sebagian ulama kita mengatakan ubun-ubun dan pusar itu satu titik. Maka kullu jasad, zikir kullu jasad bisa dimulai dari ubun-ubun, bisa dimulai dari pusar secara fisik. Itu perbedaan ahli thariqah ya, perbedaan manhaj. Makanya dimulai zikir dari pusar, digetarkan dari situ, masuk ke alam. Ini alam apa di sini?
alam khayal, alam pikiran, supaya pikiran kita tidak memikirkan selain makna kalimat. Dibawa ke bawah kanan supaya dia bisa seperti orang kalau mau memukul, dia perlu ini enggak? Tarik ke belakang enggak? Nah, itu namanya apa tuh? Ancang-ancang. Jadi dibawa ke kanan itu ancang-ancang. Ngawahan. Nah, dapat kosakata baru lagi. Dia ngawahan untuk dihentakkan ke dalam jantung supaya tembusnya tidak hanya di jantung tapi masuk ke dalam kolbu. Itulah zikirnya Syekh Ahmad Khatib Sambas, Qadiriyah Naqsyabandiyah. Sudah tenang kolbunya, dihentak, cukup zikir khafi, habis kalimah, sisalah ismul jalalah, Allah, Allah, Allah.